صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند ولول الحديث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم وبارك عليه وعلى آله. باب الأضحية هي سنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولا يجزئ إلا الإبل والبقر والغنم وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضأنة ثم عمد وسبع شياه أفضل من البدنة وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء وشاتها من الإبل أن يكون 5 سنين تامة ومن البقر والمعز 2 تامتين ومن الضأن 1 تامة وألا تكون جربا وإن قلا ولا شديدة العرج ولا عجفاء ولا مجنونة ولا عمياء ولا عوراء ولا مريضة مرضا يفسد لحمها وألا يبين شيء من أذنها وإن قلا أو لسانها أو ضرعها أو أليتها ولا شيء ظاهر من فخذها وألا تذهب جميع أسنانها وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر أيام التشريق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Membahas masalah tentang kurbannya hari ini kita karena sudah mendekati hari Lebaran Idul Adha, maka kita hari ini membahas tentang bab udhiyah, bab tentang kurban. Dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Rumiyah, ya, apa kata Muslim radhiyallahu anhu dikatakan sini bab udhiyah, bab tentang kurban. Iya, kurban itu sunnah, hukumnya sunnah, ya, tidak wajib, tapi sunnah muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya jangan sampai kita punya kelapangan rezeki tidak berkurban, jangan sampai, ya, tidak boleh. Kalau kita punya kelapangan rezeki kita tidak berkurban, tidak boleh. Kelapangan rezeki maksudnya kebutuhannya sudah terpenuhi semua, masih ada lagi
tabungannya, masih ada lagi simpanannya, itu namanya lapang, berarti tidak sempit hidupnya. Maka orang yang begitu keluarkan tuh duitnya, uangnya buat beli kurban. Jangan enggak, karena sunnahnya sunnah muakkadah, tapi tidak sampai wajib, ya, tidak sampai wajib. La tajibu illa binadri, kecuali nazar, kecuali orang tersebut dia ada suatu hajat, dia nazar, maka yang tadinya kurban itu sunnah dengan dia nazarkan menjadi wajib. Ya, kalau nazar ada yang sakit mungkin lama banget nggak sembuh-sembuh, atau ada yang susah banget usahanya nggak berhasil, maka dia nazar tuh. Nazar, ya Allah kalau sembuh nih yang sakit di keluarga, maka saya akan kurban di tahun ini, gitu kan? Sembuh langsung. 2 hari 3 hari sembuh. Padahal kemarin lama nggak sembuh. Nah, itu kan berarti kan Allah mau nazarnya. Allah mana? Wajib berarti. Ketika dia sudah bernazar, maka wajib kita menunaikan daripada nazar tersebut. Memang nazar itu buat mendongkrak doa-doa yang kita pengen dikabulkan sama Allah, di antaranya dengan cara bernazar. Nazar ini belum juga, tambah lagi nazar ini, belum juga, tambah lagi nazar ini, belum. Dia biasanya langsung tuh. Nazar itu ibadah, contohnya kayak nazar puasa atau nazar kurban gitu ya. Nah, tapi nazar ini nggak bisa dalam hati, tidak berlaku kalau dalam hati doang, mesti diucap. Jadi mesti ada ucapan baru dia akadnya sah. Jadi dia mesti mengucap walaupun sendiri di kamarnya nggak ada yang dengar yang lain, tapi mesti ada suara keluar. Dia nyebut saya nazar gitu. Jadi kalau dalam hati doang dia ngoceh dalam hati doang itu belum nazar, belum jatuh wajib. Jadi nazar tersebut mesti ada ucapan yang keluar dari dirinya walaupun orang lain nggak dengar. Kemudian ketika ditanya orang ini apa, dia udah beli kurban ya. Hati-hati ya, jangan salah sebut ya. Kalau kita tanya orang ini kita punya kambing, tanya orang ini apa? Kita sebutnya ini kita maunya kan sunnah, bukan kurban yang nazar. Maka kita sebut ini adalah sunnah kurbanku. Sebut sunnahnya. Kenapa? Karena kalau sudah kurban itu nazar, sudah wajib, dia nggak boleh kita makan, bahaya. Nggak boleh kita makan, nggak boleh kita hadiahin buat yang orang mampu, nggak boleh. Jadi kalau kurban itu sudah nazar atau kita nyebut ini kurban, maka semuanya jadi kurban. Satu kambing itu semuanya nggak boleh hanya dibagikan buat yang nggak mampu. Semuanya mesti ke fakir miskin. Kalau kita sudah nyebutnya ini kurban, semuanya kurban gitu. Jadi kalau kita ditanya orang, kita atur tuh kata tambah satu kata aja. Kalau tanya ini apa? Ini sunnah kurban. Sunnah kurban. Nah, jadi kalau sunnah kurban bebas. Mau sepertiga kita makan, sepertiga kita sedekah, sepertiga kita hadiah boleh, ya kan? Atau kita sedekah sebagian, misalnya semuanya buat di rumah boleh. Kalau dia kurban sunnah bebas. Yang penting ada yang disedekahin. Jadi untuk menjaga itu tambah satu kata aja. Kalau ditanya sama orang, ini apa? Ini sunnah kurban saya, atau ini sunnah kurbannya siapa, gitu kan? Ini sunnah kurban. Tambah satu kata sunnah supaya menjaga itu kurban tidak jadi wajib. Kalau sudah wajib sama kayak nazar, gitu. Ya, sama kayak nazar. Ya. Kemudian la yujzi, tidak boleh kurban itu kecuali 3 hewan ya, kambing, ya, sapi, sama onta nggak ada. Maka kita di Indonesia pilihannya sapi atau kambing. Yang bagaimana? Bebas, ya bebas. Abdul mana sapi sama kambing? Abdulnya ya kalau satu-satu ya, kalau sapinya sepertujuh, maka abdulnya kambing. Kalau sapinya dia cuma sepertujuh ya, tapi kalau sapinya dia sendiri, abdul sapi. Saya sapi sendiri, abdul sapi. Ya iyalah, atau buat 7 orang dia sendiri, lebih abdul. Tapi kalau ngomongnya patungan 7 orang, abdul mana patungan sama kambing sendiri? Abdulnya kambing sendiri, lebih abdul kambing sendiri dibanding patungan sama sapi, gitu ya. Sama orang dan sapi 7 orang. Lebih abdul sendiri kalau dia patungan. Gitu kan? Kalau Nabi Muhammad SAW berapa kurbannya? Kurbannya 100, ya kan? 100 onta. Onta di atas sapi lagi kan? Jadi 7 orang. Onta kan 1 orang, onta 7 orang. Kalau Muhammad pernah di tahun tertentu pernah berkurban 100 ekor onta buat sendiri, uang pribadi. Sendiri, bukan buat 7 orang. Atau onta berapa orang terusnya? Buat 700 orang bisa. Bukan buat 7 orang, bukan buat sendiri. Onta 100. Seharusnya bisa 700 orang kurban dan Nabi Muhammad SAW sendiri.
langsung dipotong sendiri dengan tangan mulia jalan Wasallam. Dipotongnya 63 ekor, sisanya dikasih ke Sayyidina Ali, lanjutin sampai totalnya 100 onta. Itu onta kayak mau berebut, mau dipotong sama Wasallam kayak mau berebut. Ada dulu gitu, kayak berebut. Bukan takut mau dipotong, tapi kepengen dipotong sama Rasulullah. Ayo ada dulu berebut ngantri gitu, maju gitu. Maju dipotong 63 ekor, 100 onta. Jadi kita baru dengar satu sapi 7 orang kaget. Tadi 7 orang, satu orang sendiri, sapi sendiri buat dia sendiri, seharusnya buat 7 orang tapi buat sendiri, kaget. Kagak ada apa-apanya ya. 2 sapi juga nggak ada apa-apanya, 10 sapi nggak ada apa-apanya. Tapi nggak pernah dengar ya, kita nggak pernah dengar ada raja manapun di dunia ini yang korbannya 1 orang dia sendiri 10 sapi, nggak ada. Nggak benar nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Berarti Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau udah mau beli nih sapi sama kambingnya, yang putih intinya. Kalau bisa kita pilih yang putih daripada yang hitam. Ini ada yang hitam, ada yang putih. Yang putih pilih, yang putih semuanya. Ini hitam semuanya, putih semuanya. Pilih yang putih. Ini ada hitamnya, ada putihnya. Ini hitam semua, ini putih. Maka yang ada putihnya, ada hitamnya nomor 2. Jadi putih semuanya nomor 1. Baru kita pilih yang ada hitamnya, ada putihnya, baru pilih yang ketiga yang hitam semua, gitu. Jadi ada caranya beli, jadi nggak sembarangan aja. Jadi semuanya seger nih, semuanya seger. Kita pilih warnanya. Yang afdol adalah yang putih, baru yang putih ada hitamnya, baru yang hitam semuanya. Yang merah belakangan, yang merah nomor 5. Ya, merah. Yang itu ada coklat maksudnya. Merah di sini sebutnya hamroh. Nah, yang merah belakangan. Jadi pilihan itu putih campur hitam, baru yang merah, gitu katanya. Tapi itu kan sunnah, mau warna itu sunnah, mau yang ini, nggak apa-apa, mau yang tetap yang itu nggak apa-apa. Anda cuma warna hitam, katanya, ya udah nggak apa-apa, itu sah, tetap sah. Jadi hanya dari segi afdol sama nggak afdolnya. Yang penting ini ada syaratnya supaya kami korban itu sah atau tidak sah, ada syaratnya. Ini yang penting. Ketika beli kita mesti teliti, kan kita beli motor second juga gitu. Ada mobil ini ada kompelnya nggak, bekas tabrakan nggak, ini catnya asli apa enggak, ini ada goresnya nggak, kan kita dari kepala belakang kita lihat tuh semuanya, ini bannya, bannya udah tebel bahkan semuanya kita lihat tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, mobil itu kita liatin. Beli korban gitu juga, supaya sah nggak, supaya jatuh sah, maka ada syaratnya. Kalau warna tadi sunnah, afdol. Cuma kalau ini yang wajib ini adalah syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, kalau dia kambing biasa ya, kambing kacang atau sapi ya, sapi sama kambing nih sama, dari segi ini sama. Apa itu? Kalau kita belinya sapi atau kita belinya kambing biasa, kambing Jawa ya, kambing kacang bukan domba, itu syaratnya mesti 2 tahun sempurna. Nggak sah kambing dikorbankan kalau belum umurnya 2 tahun sempurna. Artinya sudah masuk ke tahun ketiga umurnya. Jadi 2 tahun sebulan, 2 tahun 2 bulan. Itu dia baru boleh dikorbankan. Sapi kah dia atau kambing? Anda nggak tahu, ya tanya sama yang jual. Yang jual ini mesti jujur. Kalau kita lihat yang jualnya ragu, jangan mending ya. Cari yang pasti, cari yang jualnya pasti. Atau beli aja yang tua sekalian. Kelihatan tuh kambing tua, kelihatan kan? Atau sapi yang tua, kelihatan itu, beda kan? Jadi kalau kita nggak bisa pastikan dia 2 tahun, mendingan nggak usah. Yang jual juga nggak tahu, ya udah gimana? Dia nggak tahu, kita nggak tahu, ntar kita dipotong nggak jadi kurban, sia-sia. Kalau nggak mau korban, ngapain beli kambing di waktu kurban? Kan mahal harganya kalau beli kambing di waktu kurban mahal. Kalau kita pengen potong biasa doang, ya di hari lain aja. Ini kalau kita potong tentunya umurnya nggak cukup, nggak jadi kurban, gitu. Jadi itu nomor pertama, syarat pertama mesti 2 tahun sempurna. Kecuali kambingnya kambing domba. Kalau kambingnya domba, itu katanya nggak perlu 2 tahun, cukup 1 tahun cukup. Karena domba kan cepat tuh gedenya, ya cepat gede. Kambing domba itu 1 tahun saja sudah cukup. Artinya setahun masuk ke tahun kedua, 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 2 bulan. Nah itu dia. Kalau domba jenis kambingnya boleh dia boleh dikurban, sudah boleh dikurban. Beda sama kambing biasa, beda sama sapi tadi. Dan dalam domba ini khusus lagi, bisa dilihat dari segi kupaknya kan, kupak. Kalau yang tadi enggak tuh, yang 2 tahun itu nggak bisa, karena 2 tahun, kupak jauh dari 2 tahun. Kupak itu kan biasanya anak kecil baru lahir kan, gigi susu. Kupak itu kan gigi, kalau kita lahir kan bawa gigi susu. Nanti
kita rontok tuh gigi susunya, manusia kan juga gitu, rontok gigi susunya, tumbuh tuh gigi yang baru yang nggak rontok lagi. Nah, itu namanya sudah kupak. Orang yang sudah rontok gigi susunya, sudah tumbuh gigi barunya, gigi aslinya, itu namanya kambing tersebut sudah kupak, domba. Jadi kalau domba tersebut kan syarat setahun, ini dekat dari kupak nih, kalau tahun ini. Kadang-kadang 7 bulan, 8 bulan itu udah kupak. Jadi antara dua deh katanya. Kalau dia nggak sampai setahun juga boleh. Yang penting sudah kupak. Cek aja itu mulut, dibuka mulutnya. Oh ini giginya mau masih gigi susu, jangan. Biasanya kalau dia gigi baru dia masih dikit, masih pendek. Itu berarti dia gigi susunya udah rontok tuh. Baru tumbuhnya giginya gigi yang kecil. Ini udah kupak nih. Berarti giginya udah tumbuh baru. Nah ini dia kalau sudah kupak, walaupun belum 1 tahun, jenis domba ya, tapi yang kambing lain nggak boleh. Yang sapi nggak boleh, patokannya mesti 2 tahun tadi kan. Kalau yang jenis domba boleh, kalau dia nggak sampai setahun, kalau sudah kupak boleh dikurban, gitu ya. Enak lihatnya, ada tandanya. Kalau tahun kan kita mesti nanya sama orangnya. Kalau punya domba kita bisa lihat sendiri. Giginya bertumbuh baru nggak, gitu kan? Tumbuh kecil gitu apa enggak? Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak boleh ada alat takuna jarba, tidak boleh ada penyakit kulitnya walaupun sedikit. Dicek itu semuanya, kepalanya, lehernya, kakinya, badannya, semuanya cek itu. Nggak boleh ada penyakit kulitnya walaupun sedikit, bercabik sedikit, ada penyakit kulitnya di kanan kiri, apa di pahanya atau di mananya, itu tidak boleh dijadikan kurban. Mesti mulus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau nggak, kita nggak usah beli, kita cek sendiri. Kalau yang jual mah maunya laku aja kan? Enggak itu ya, oh nggak mau. Ini bagus, nggak mau. Nah, yang lain mana gitu kan? Gitu. Jadi nggak boleh ada yang penyakit kulit, tidak boleh walaupun sedikit. Kemudian tidak boleh pincang sangat pincang. Kalau pincang sedikit masih boleh, tapi pincang sangat kelihatan pas jalan, kita usir gitu dia jalan, oh ini jangan beli yang itu. Korban yang pincang sangat tidak sah, tidak boleh. Ya. Habis itu nggak boleh yang kurus sangat, nggak boleh yang stres, kambing stres atau sapi stres, ya, lain gitu. Nah, lari ke sana, lari ke sini, nggak sama temannya, majnun, nggak boleh. Kambing yang stres biasanya kurus, nggak boleh. Amia buta, kambing yang buta nggak boleh, lihat matanya, nggak boleh ya, yang buta. Walaupun nggak boleh lagi sakit, ngebrok gitu, sakit kan ngebrok, nggak bangun-bangun. Sakit yang mana? Sakit malah sakit yang mengganggu dagingnya, sakit yang sehingga dagingnya nggak seger, merusak. Kalau sakit biasa doang masih boleh, tapi kalau sakitnya yang parah, yang sehingga merusak dagingnya tidak boleh dikurban. Ya, tidak boleh. Ini tadi ya, ini syarat-syarat buat kurban ya. Kalau buat makan di rumah mah bebas. Oh yang buta dimakan rumah boleh, yang pincang rumah boleh. Cuman nggak boleh buat kurban. Kalau ini yang penyakit kulit mau dipotong, nggak apa-apa. Itu nggak laku dong, laku nanti di hari-hari biasa boleh. Yang penyakit kulit nggak apa-apa. Ya kan kalau kambing kurban mesti mulus kan pengorbanan kita persembahan kita ke Allah SWT. Mana boleh yang ada kurangnya, coba kita kasih hadiah buat raja yang ini, anak ngasih hadiah motor misalnya buat raja, tapi bocor ini, kira-kira dapat penghargaan apa bakal hukuman? Bakal dapat hukuman apa? Ini hinaannya apa kata raja kan? Anak sih bocor nggak butuh. Tapi kalau dia mau ngasih hadiah yang benar dong, ya kan? Ini mau dipuji sama raja, kan kalau ngasih raja itu kan berlian, yang langka, yang nggak ada di mana-mana, itu pun nggak dihargai sama raja. Tapi kan dikasih penghargaan karena dia sudah menghargai, gitu kan? Dikasih apa? Dikasih mobil, gini. Tapi ada dihina aja sama raja. Raja sih lebih dari mobil ada, lebih dari berlian ada, gitu kan? Jadi kita mempersembahkan buat sang maharaja Allah SWT. Ada cacat nggak boleh, ada ininya nggak boleh, ada kurangnya nggak boleh. Kalau buat kita sih nggak apa-apa, kita makan kalau kita yang pincang nggak apa-apa, enak. Yang ada penyakit kulitnya nggak apa-apa kita. Kalau buat Allah Taala persembahan Allah mesti yang sempurna, gitu. Jadi syarat-syaratnya banyak, itu. Maka nggak boleh yang sakit tadi kan. Kemudian syaratnya lagi, Allah yabina syai'un min uduniha wa in. Tidak boleh ada yang sompel kupingnya, itu perhatikan. Jadi pas beli lihat kuping paling sering disompel kuping buat tanda. Karena kalau pertama ini nandain korbannya itu kupingnya itu ada yang bolongnya 2 punya dia, yang ujungnya di segitigain punya yang ini, ya kan? Itu dia tanda-tanda hewan biasanya gitu di peternakan.
Itu kalau ada yang begitu tidak boleh kurban. Tidak boleh buat kurban. Jadi kita lihat tuh kupingnya masih utuh. Ini kupingnya sampai ujungnya, ya udah jangan beli buat kurban. Ya kan? Badan yang lain juga, badan yang lain nggak boleh ada soelnya. Dia buat tandanya di pahanya. Begituin sama dia. Tompel gitu daging pahanya, nggak boleh. Ya kan, nggak boleh. Tapi kalau sobek doang masih nggak apa-apa. Di gitu kan, misalnya kupingnya, tapi masih ngample sobekannya, nggak putus, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang sompel. Sompel itu kan copot bagian dari tubuhnya. Kupingnya kah, dagingnya kah, itu nggak boleh. Tapi kalau sobek doang, tapi masih gitu, masih ngample, masih gantung, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang hilang sompel. Kalau tanduknya sompel nggak apa-apa. Tanduk nggak apa-apa ya. Tanduknya patah nggak apa-apa. Tanduknya 2 patah nggak apa-apa. Ini tanduknya sekarang sempurna dibikin. Ya nggak apa. Tanduk kita nggak perhatikan. Yang kita mesti perhatikan seluruh tadi tubuhnya selain tanduk. Tanduk patah dua-dua nggak apa-apa. Yang penting kupingnya mesti utuh, badan yang lain nggak boleh ada sompelnya. Kemudian yang terakhir syaratnya tidak boleh ketuaan, yang giginya hilang semuanya udah nggak ada, itu nggak boleh. Ya, kalau masih ada 2-3 masih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ala tadhaba jami'u asnaniha, tidak boleh seluruh giginya sudah ompong, nggak boleh dikurban lagi. Untuk kalau makan biasa boleh. Udah ada nih kurban. Kita pengen apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti niat, jangan lupa. Kurbannya sudah sempurna. Jangan lupa niat. Kalau kita kurban itu sempurna, syarat-syarat itu terpenuhi, potong, lupa niat, ya udah habis deh dia jadi kurban, sia-sia udah potong, lupa niat, nggak boleh. Jadi mesti niat. Kapan niatnya? Pas motong. Allahumma hadhihi sunnah udhiyah fulan bin fulan. Ya Allah, ini adalah sunnah kurbannya siapa? Kalau saya yang motong sendiri, ini adalah sunnah kurbanku, gitu kan? Ya Allah, terimalah daripadaku, gitu kan? Jadi pas motong itu niatnya. Kalau kita nggak bisa motongnya, kita titip sama orang, nih kasih nama, gitu kan? Ke panitia kasih nama kan? Ini nama aneh. Tolong niatin nanti pas kurban, niatin tuh pas lagi motong, niatin. Maka yang motong itu kan dia cara sunnah-sunnahnya ngomongnya kan takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Habis itu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salawat. Yang ketiga baru ini niat. Allahumma hadhihi sunnah udhiyah bulan bin bulan. Fataqabbal minhu. Ya kan? Maka terimalah daripadanya. Baru bismillah, Allahu Akbar, potong. Bismillah aja, jangan pakai Ar-Rahman-Rahim. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan pakai Ar-Rahman-Rahim. Motong ini soalnya kan. Ya, jangan pakai Ar-Rahman. Kalau kayak surat Taubah kan kalau perang nggak pakai Ar-Rahman-Rahim. Surat Taubah kan surat perang. Jadi nggak ada Bismillahirrahmanirrahimnya di atas. Surat yang lain ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Surat Taubah isinya tentang perang banyakannya. Jadi nggak usah pakai Ar-Rahmanirrahim. Allah apa namanya Pak? Udah. Kalau yang potong itu juga jangan pakai Ar-Rahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu, ya kan? Potong langsung. Potong niat jangan lupa. Jadi kalau dia bukan dia yang potong, maka titip niat pas ngasih kambingnya boleh niat ini ditunjuk aja. Kalau dia pegang, tunjuk aja ini adalah sunnah kurbanku, gitu. Ditunjuk itu niat itu, baru serahin ke panitia. Nanti panitia kasih nama lagi, niat lagi boleh, ya kan? Yang penting ketika dia kasih itu sudah niat, sudah boleh, sudah sah, ya sudah sah. Kapan boleh dipotong? Waktunya nggak boleh kecepatan. Yang penting dimulai dari hari Lebaran, boleh. Hari Lebaran. Kapan di hari Lebaran? Jam berapa boleh dipotong? Mulai potongnya, katanya setelah orang bubar sholat Id baru boleh mulai. Jangan panitia mentang-mentang kambing yang banyak yang nitip sama dia, ini nggak bakal kelar bentar sampai zuhur. Ya udah kita mulai. Orang lagi sholat kita mulai. Nggak boleh, nggak sah itu kesian. Korban orang nggak jadi korban. Jadi baru boleh hari itu kurban dipotong setelah orang bubar sholat Id. Terserah yang tercepat juga boleh, nggak mesti nunggu yang lama. Nunggu masjid lama, yang udah pada bubar, boleh mulai, boleh. Yang penting kampung itu udah ada yang bubar, walaupun yang tercepat yang mana, nggak mesti nunggu yang lama. Yang mana saja udah bubar, udah boleh dipotong mulai deh tuh panitia kan, potong. Habis itu sampai kapan? Sampai malamnya boleh, sampai sorenya boleh, sampai besoknya boleh. Besoknya hari tasrik kan, hari Lebaran kan hari 10, Arafah 9. 10 Lebaran, 11 masih boleh, 12 masih boleh, 13 masih boleh, 4 hari. Jadi boleh motong itu dari mulai Lebaran, 11, 12, 13 masih boleh.
Di hari 13 itu sampai berapa? Sampai kapan akhirnya? Sampai maghrib. Sebelum maghrib masih kurban, setelah maghrib sudah nggak kurban. Jadi kalau mau kurban di hari terakhir masih boleh cari kambing. Murah itu kambing kalau hari terakhir kan, orang mau bubar mau pulang, belum takut laku nggak laku, besok hari kambing turun, ya kan? Itu diobral kan ya. Walaupun nggak semurah hari biasa, tapi kan di bawah hari yang pertama. Maka beli itu, cuma hati-hati kan sisa orang yang sompel yang mana jangan ya. Tetap kita mesti teliti ketika kita beli di hari terakhir. Yang penting buru-buru, jangan sampai maghrib. Potong itu asar masih boleh. Habis itu udah dipotong nih kambingnya. Apa yang mesti kita lakukan? Orang yang berkorban itu apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan supaya sah kurbannya adalah wajib bagi kita mensedekahi sebagian dari daging, itu wajib. Tidak boleh tuh kambing semuanya, anak udah korban, udah niat, udah, syaratnya udah penuh, udah. Kambingnya mana? Anak makan semua di rumah. Ya nggak jadi kurban itu namanya. Baru namanya kurban itu sah kurban kalau dia ada sebagian dagingnya yang disedekahi. Arti sedekah itu adalah diberikan ke fakir miskin. Berapa banyak minimal yang kelihatan, yang cukup bagi mereka. Minimal apa? 1 kilo boleh. Atau 1 kantong boleh, itu cukup udah. Yang penting ada sebagai 1 kilo yang disedekahin buat fakir miskin. Kalau sekepal nggak cukup, sepotong gitu, ngambil ini kasih yang lain mau makan, nggak boleh. Kalau sepotong doang gitu kan, ya itu mesti ada yang cukup lah, yang cukup. Ya, lebih kurang 1 kilo atau 1 kantong. Nggak boleh kedikitan juga, ya kan? Mesti 1 kantong atau 1 kilo. Itu udah dikasih ke fakir miskin, itu namanya udah sedekah, itu udah sah. Artinya sisanya dia mau makan nggak apa-apa, sisanya mau dia bagi-bagiin nggak apa-apa, buat kerabatnya, buat tetangganya nggak apa-apa. Yang penting menggugurkannya mesti ada yang disedekahin walaupun sedikit, udah lepas kewajibannya. Nah itu minimalnya. Kalau mau afdolnya ya sepertiga, bagi 3 itu, habis dia korban bagi 3 itu, kantong bikin 3 kantong, ntar potong sini bagi rata kan, 1 kantong buat sedekah, 1 kantong buat di rumah. Yang nomor buat hadiah bagi-bagi tetangga sama kerabat. Itu boleh, itu nomor lebih afdol dari yang tadi. Lebih afdol lagi, ya semuanya buat fakir miskin, itu lebih afdol lagi. Dia makan paling cuman hatinya doang. Hati dibakar, dia makan, sisanya dibagi ke fakir miskin. Itu lebih afdol lagi. Silakan pilih yang mana. Tapi yang penting, wala yajuzu bai'u syai'in minha. Yang penting tidak boleh menjual apapun dari korban, tidak boleh dijual. Bagian dari korban, kulitnya nggak boleh dijual. Gak boleh jual kurban itu, semuanya hanya boleh dimakan atau buat jamu orang. Buat ngasih orang juga, orang itu mesti makan lagi. Gak boleh kita dapat daging kurban. Oh banyak banget di kurban, ini dapat itu dari masjid, tetangga masjid. Ya udah mau jual, gak boleh jual. Daging kurban tidak boleh dijual. Lain justru kulitnya tuh gimana? Siapa yang mau makan kulit? Kulitnya siapa yang mau makan? Hah? Tulangnya sih masih bisa di stop ya kan? Kalau kulitnya mau diolah gimana? Ya kebuang ujungnya kan? Kalau dijual gak boleh. Nah, katanya boleh difakiri, khusus kalau yang menerima kurban itu adalah orang fakir miskin, kan tadi kan sedekah wajib, kita sedekahin ke fakir miskin. Kalau yang menerima itu kurban adalah fakir miskin, ya kan nerimanya kan mesti wajib entah kan, itu dia boleh diapain aja. Kalau fakir miskin yang terima, boleh dimakan, boleh dikasih ke orang lain, boleh dijual, boleh. Kalau yang terima korban itu adalah fakir miskin, bebas dia mau ngapain, jual juga boleh. Yang nggak boleh tadi kita, kalau kita yang buat di rumah atau kita yang dapat jatah tetangga masjid, kita bukan miskin, itu kita nggak boleh jual. Kita hanya boleh makan atau ngasih jamu orang. Ya, tapi kalau yang terima itu korban adalah fakir miskin, bebas dia jual boleh. Berarti kalau kulit itu panitia punya kulit banyak di masjid, kalau kan dimakan juga nggak bakal mau jadiin apa, kulit bakal kebuang. Ya udah. Penadah udah banyak yang mau beli. Mana kulit kurban mau beli kan? Gak boleh. Dia katanya kami nggak jual kulit kurban karena nggak boleh dijual. Maka caranya kasihin ke fakir miskin di situ. Dicari di panitia itu mungkin ada yang fakir atau miskin, atau tetangga masjid ada yang miskin. Antar itu kulit ke dia. Habis itu panggil tuh penadahnya untuk beli dari dia. Duitnya bukan buat panitia, duitnya buat dia. Jadi panitia udah berhenti juga dia pasti lihat tuh bagi-bagi dong jatah, ada dapat jatah dia punya dia buat miskin tersebut
Ya, kalau dia di antara panitia ada yang fakir atau miskin, boleh kasih ke dia. Apa yang kasih ke orang lain, kasih ke dia. Nah, ini penada ambil dari dia, beli dari dia. Uangnya buat dia juga, buat pribadi. Ya kalau mau minta bagi-bagi ya, ngomong setelah dia jadi urusan dia itu uang dia udah. Uangnya masa malu dong, masa masih minta lagi sama bapak. Dia yang miskin yang mana nih, yang minta apa yang dia nih kan gitu. Siapa itu fakir miskin? Fakir miskin itu yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, nggak mesti baju cabang camping. Fakir miskin itu adalah punya rumah misalnya, punya kendaraan, tapi kebutuhannya dapat hasil habis mulu, itu masih levelnya miskin. Artinya nggak ada sempat dia buat nyimpen. Setiap penghasilan dia buat kebutuhannya nggak terpenuhi sebenarnya. Cuman ya dia dahulukan yang ini, ya kan? Akhirnya yang ini tunda. Itu berarti kan dia kejar-kejaran tiap bulan itu kejar-kejaran. Penghasilan dia tidak mencukupi kebutuhannya. Punya rumah punya kendaraan punya, bajunya bagus. Cuma masih kategorinya masih miskin. Kenapa? Karena kebutuhannya belum terpenuhi. Itu mah orang begitu banyak di masyarakat kita. Artinya nggak usah susah-susah nyari orang fakir. Kalau fakir di bawah lagi, fakir yang setengah kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau miskin itu seluruh kebutuhannya tidak terpenuhi. Selalu dia tidak bisa nyimpen. Habis mulu dapat, kurang yang ini kurang. Ya sebenarnya dia mau beli lagi nggak bisa, itu namanya masih miskin. Kalau yang kaya gimana? Yang kaya itu kalau dia nih pelang dijual, ini berapa ya harganya? Nah, itu berarti dia punya simpanan mau beli rumah lagi. Ini rumah nggak ada, kontrakan ada 2. Setiap lewat itu dijual. Ini berapa ya harganya? Nah, itu berarti tanda-tanda dia bukan miskin itu. Dia berarti masih ngincer tanah, masih ngincer ini. Nah itu dia, ada mobil baru nih, ada motor baru nih. Motor nggak ada. Masih ngiler sama itu berarti dia tanda-tanda dia punya simpanan di luar kebutuhannya. Itu dia orang kaya. Jadi kalau yang miskin itu yang kebutuhannya selalu kejar-kejaran itu sudah masih namanya miskin. Boleh dikasih ke dia. Habis itu udah terakhir apa lagi? Ya, wajib ya. Jadi nggak boleh menjual. Terakhir potong buku. Terakhir nggak boleh potong buku, nggak boleh potong rambut kalau dia niat kurban. Dari tanggal 1 kemarin kan makruh, tapi hanya makruh, artinya tidak sampai haram. Artinya makruh kalau yang dia udah kalau dari sekarang baru tahu ya, dari sekarang jangan potong kuku sampai nanti dia korban di sembelih, jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan potong kumis. Nanti pas sudah korban baru dia boleh potong, ya kan? Terakhir ini akikah perlu dibahas ya? Kalau saya Arafah apa akikah nih? Satu lagi, Arafah ya. Nah, jangan lupa. Bentar ya, kita hari apa kemarin? Hari Kamis ya, sudah ini resmi ya. Hari Kamis pemerintah ya. Hari Kamis puasa, Lebaran. Maka kita puasa Arafah hari Rabu. Jangan sampai enggak puasa Arafah, jangan sampai enggak. Tidak ada puasa lebih afdol dari puasa Arafah. Tidak ada puasa sunnah yang lebih afdol daripada puasa Arafah. Nggak nemu. Maka apa sih keutamaan puasa Arafah? Dihapus dosa 2 tahun. Dihapus dosa kita selama 2 tahun. Tahun yang lalu sama tahun yang akan datang. Belum tahun yang akan datang sudah dihapus. Tahun yang lalu dihapus bersih. Kalau kita puasa Arafah kita bersih dari dosa. Tapi yang nanti kan hari Rabu. Ya, hari Rabu. Jangan sampai enggak itu. Nggak ada puasa lebih dari itu di surat puasa sunnah. Kalau puasa wajib mah di atasnya. Cuman yang puasa sunnah tidak ada yang lebih afdal dari itu. Maka kita jangan sampai ketinggalan. Oh capek anu nggak satu puasa. Sahurnya nasi panggang. Jam 4 mau subuh sahur yang dia seleranya apa? Sahur yang banyak. Gitu. Habis itu subuh jangan masuk kantor dia udah tidur. Habis subuh tidur. Bangun-bangun mau jam 2. Bangun jam 2, sholat zuhur, sholat asar, mandi, udah maghrib, gampang. Yang penting jangan nggak puasa, gitu aja. Puasa hari Arafah jangan sampai tidak puasa. Jangan sampai kita nggak puasa. Apapun caranya, kita badan ini kan kalau diajak ibadah susah banget, apalagi puasa, melawan dia. Kita kasih, itu yang penting nurut sama anak puasa. Anak kasih caranya, anak sahur yang banyak, ini bilang kita kasih tahu caranya. Anak nggak bakal capek ente, anak bakal tidur, anak bakal gitu. Yang penting ente nurut sama anak puasa. Anak pengen dapat pahalanya gitu. Nah, benar kan? Karena kan kalau pahala dapat sama-sama kita di surga, sama badan kita ngomong gitu kan. Sama-sama kita nikmatnya, yang gitu. Jadi kasih cara sama dia supaya dia ikut puasa. Jangan sampai enggak. Tapi yang dihapus adalah dosa kecil. Dikatakan.
Hapus dosa ini, yang dihapus adalah dosa kecil selama setahun yang lalu, dosa kecil selama setahun yang akan datang. Kalau dosa besar nggak hapus dengan Arafah, nggak hapus sama Arafah. Mabok misalnya, itu dia mesti tobatnya khusus, ada prosedurnya. Kalau dosa besar itu ada prosedurnya. Prosedurnya itu apa? Mesti stop dari dosa itu dan diuji setahun. Boleh ikhtibar ya, sanatan al-asal, sanatan setahun. Diuji ikhtibar, diuji setahun dia kembali lagi nggak ke dosa itu selama setahun dari tobatnya. Kalau nggak kembali maka lulus, maka dia kembali bersih lagi, dihapus dosa besar tadi. Kalau dosa besar gitu syaratnya. Kalau pengen bersih dari dosa besar, mesti stop. Tidak ada jalan lain, mesti stop dan diujinya setahun. Setelah setahun baru dia kembali bersih. Ya, jadi kalau dosa kecil gampang tadi dengan puasa Arafah clear, langsung bersih. Selama tidak ada dosa besarnya. Tapi hati-hati, ini kan suka ketipu nih Mas Syaitan jago. Dosa kecil kalau doyan terus menerus itu jadinya besar. Sekali dosa kecil lagi, 3 hari tiap hari dosa kecil. Kadang-kadang sehari berkali-kali dosa kecil, sengaja. Itu bukan dosa kecil lagi namanya, udah dosa besar. Lazimnya dia melakukan dosa kecil itu menjadikan dosa kecil itu menjadi besar. Hati-hati. Oh, anak kan dosa kecil doang, tapi terus menerus. Nggak hapus sama dosa Arafah. Hati-hati, nggak hapus sama Arafah. Jangan ketipu kita sama syaitan. Kita mesti pinteran kita sama syaitan. Jadi caranya gimana? Hapus dulu tuh dosa besarnya. Dosa besar yang kita dosa kecil yang terus menerus itu yang dosa besar itu hapus dulu. Kalau kita mau dosa kecil kita itu dengan gampang terhapus. Jadi kita hapus dulu caranya gimana? Stop dari kebiasaan kita doyan dosa kecil itu stop, gitu kan? Terus diujinya setahun sampai tahun depan tidak mengulangi, baru bersih lagi dari dosa itu. Misalnya kepleset lagi setelah setahun depan, kepleset dia kan nahan nggak berdosa, contohnya terpleset, itu baru dosa kecil namanya, baru dosa kecil. Tobat lagi. Lama pleset lagi, dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil mulu, nah itu nggak bisa. Hati-hati. Jadi jangan mau hidup kita sia-sia. Kita bersihkan diri kita dulu. Bersihkan dari macam-macam dosa kecil nggak boleh. Dosa kan nggak boleh, semua orang tahu. Kalau kita terbiasa nggak boleh, ya. Jadi mesti stop dari dosa itu bukan hal biasa, itu hal mungkar. Ya kan mesti kita stop dan kita bersihkan dulu selama setahun. Kita tes nih dari Idul Adha ini. Kita tes sampai Idul Adha tahun depan, berhasil nggak kita menyetopnya? Setelah itu barulah entar dosa kecil namanya dosa kecil. Nah yang penting Arafahnya jangan sampai kita nggak puasa ya. Mudah-mudahan kita dikasih sehat walafiat juga. Ketemu lagi di lebaran-lebaran yang akan datang. Alhamdulillah wa likulli sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya jud lana bil ijabati ilahi النصر
وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسير لي أمري وتمسيك كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلقي كوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتسريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشر حسن خواتمي وبالرحمة الخلدي لرحمتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب منفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بقربتهم وامتنا في خليقتهم